مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Padahal kita ingat Pak, Ibu, Mekah itu dilindungi Allah. Ka'bah itu sering kita sebut Makkah Al-Mukarramah, ya dah. Mekah itu dimuliakan Allah. Kenapa juga kena virus corona? Kenapa Allah biarkan? Saya jawab, karena tidak istiqomah. Negara Anda memang namanya negara Islam, tapi banyak praktek kehidupan yang mungkin belum Islami. Tidak usah jauh-jauh. TKW, kalau Anda betul-betul menghargai wanita, dalam Islam itu dijaga betul perempuan. Kenapa wanita dijadikan pembantu di sana? Kalau betul-betul bersaudara muslim istiqomah, suruh pulang nih, bawa duit, suamimu suruh usaha di Indonesia, bener enggak? Enggak salah. Apalagi ngapunten, ternyata berhala memang sudah tidak ada di sana, tapi duit tetap ada Pak. Yang jadi berhala itu sering uang, kalau istilah lain duniawiyah. Yang pernah ke Mekah, yang pernah ke Ka'bah, kalau saya pikir, saya kalau jadi rajanya Arab Saudi itu benernya Ka'bah itu harus jauh dari bangunan-bangunan duniawiyah, kepentingan pribadi, materi. 1 kilometer. Jadi dari jauh Anda sudah bisa melihat Ka'bah. Coba Bapak ke sana. Saya tahun 93 pertama kali nginjakkan Mekah itu sudah deket baru bisa lihat dari ketinggian. Tapi jauh-jauh tertutup oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Apalagi sekarang hotel-hotel mewah. Untuk apa itu? Kadang-kadang menutupi Masjidil Haram itu. Tolong Pak, yang namanya Masjidil Haram itu jangan sampai pikirkan bangunannya dulu. Yang namanya Masjidil Haram itu ya Ka'bah itu. Dulu waktu pertama kali didirikan Nabi Ibrahim, tidak ada bangunan menara-menara itu. Itu yang namanya Masjidil Haram. Tidak salah kalau Allah juga membiarkan. Memang ini akhir zaman. Bukan saya nakut-nakuti mau datangnya hari kehancuran, tapi ini perilaku yang tidak istiqomah. Kalau Anda istiqomah, jaga Masjidil Haram itu apalagi sering disebut raja itu Khadimul Haramain, pelayan 2 kota suci. Adil nggak Pak kalau itu 1 kilometer jauh bangunan itu? Kan sama, nanti Anda kaya berlebihan, naik plus atau naik minus sama, melakui 1 kilo, kan adil dong. Kalau orang yang berangkat haji, wah jangan khawatir Pak, yang umroh tambah tahun tambah banyak. Ini kalau antri saja, disuruh antri itu, antriannya sudah sampai Sumenep sampai 2000 berapa itu, baru ada yang berangkat 2027 nggak salah itu, tambah lagi mungkin. Nah itu kalau diantri kira-kira sampai mana itu Pak? Yang Allah tuntut itu tadi itu apa? Balasan kepada orang-orang yang semasa hidupnya perbuatannya, orang-orang yang menyatakan Allah Tuhan kami, dan dengan istiqomah, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa sedih. Mereka ini penghuni surga, kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan atas perbuatan kalian waktu hidup, balasan atas sikap hidup kalian waktu hidup. Bukan cuma ngomong Allah Tuhan saya. Yang suka baca surat Yasin pasti tahu ayat itu. Saya menemukan ada 2 ayat surat Yasin itu tegas Allah katakan, Yasin 54, pada hari kebangkitan nanti, yaumul qiyamah. Saya ulangi lagi Pak, yaumul qiyamah itu hari kebangkitan sesudah mati. Kalau hari kehancuran namanya bukan kiamat, sa'ah kalau di Indonesia kan jadi saat, tapi ini sudah salah kaprah, di Jarno ya salah terus. Kan hari kiamat itu sering bilang hari hancur toh. Siapa yang bilang kiamat itu hancur? Kiamat itu berdiri Pak. Qoma yaqumu itu. Aqoma kiaman. Kiaman itu berdiri. Hari kiamat dihisab, diiqab, dihitung, dibalas.
al-yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna ila ma kuntum ta'malun. Perhatikan kalimat di belakang. Pada hari itu Allah tidak akan bertindak zalim atau tidak adil kepada siapapun, apapun, sedikit pun syai'a, dan tidak dibalas sedikit pun kecuali sesuai dengan apa yang ia lakukan sepanjang hidupnya, tergantung sikap hidupnya semasa hidup. Itu Yasin berapa tadi? 54. Ada lagi satunya Pak, surah Yasin 65. Tolong yang rajin baca ini, apalagi hafal, kira-kira hidup kita sudah sesuai nggak dengan surat Yasin, surat-surat yang lainnya itu. Tolong jangan hanya dihafal, jangan hanya dibaca ulang-ulang. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu nanti mulutmu tertutup. Kalau di masker ini masih bisa ngomong, yang bicara tangan, yang jadi saksi kaki-kakimu atas apa yang kamu lakukan. Masih ingat Pak, Ka'bah itu pernah mau dihancurkan tentara gajah. Masih ada suratnya kan? Surat Al-Fil. Pelakunya Ashabul Fil, bukan Ashabul Kahfi, Ashabul Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu saksikan bagaimana tindakan Allah kepada kaum tentara gajah? Tentaranya loh, bukan gajahnya. Jadi jangan salahkan gajahnya, yang numpak gajahnya yang sombong, angkuh. Mau meruntuhkan Ka'bah. Ka'bah itu kan kita tahu Pak, bangunan ditunjuk oleh Allah tempat sujud sampai sekarang jadi kiblat sholat kita, itu dibangun, didirikan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Nabi yang benar-benar istiqomah dalam menuhankan Allah. Saya kira kita semua sudah hafal itu sejarahnya. Diperintah apa aja dilakukan, suruh nyembelih anaknya yuk gelem, total. Allah cukup mengirim burung-burung ababil, tidak sulit buat Allah. Fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin. Allah lempari batu-batu kecil dengan burung-burung itu, jadilah pasukan gajah itu, tentara gajah itu lumat seperti dimakan ulat. Itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Penerus Nabi Ibrahim. Orangnya juga istiqomah. Kalau mau enak, Rasulullah itu tidak jadi nabi Pak. Itu sering juga saya ingatkan kamu teman-teman ustadz, Pak Ustadz, kalau sampai mau enak jangan jadi ustadz. Susah rusak kalau sudah mau jadi ustadz mau enak. Tuh, ya pilih pedagang jadi pengusaha. Tapi kita diberi kelebihan oleh Allah memang untuk jadi ustadz itu. Tidak semua orang kan bisa jadi ustadz Pak. Dia sekolah pesantren belum tentu bisa ngomong ke saya sama saya ini. Oh ada dulu di pesantren pernah jadi guru saya. Di sini malah belajar ke saya, kan aneh tuh Pak. Tidak semua. Allah beri kelebihan kita berbeda. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Nah, saya teruskan Pak. Pernah dengar kalau Allah mau kan saya bilang tidak ada susah. Api yang panas itu harusnya kan membakar Pak. Api itu panas apa dingin Pak? Yang dingin kan es. Api itu kalau dibakar kan membinasakan, mencelakakan apa menyelamatkan? Kalau tidak percaya dijawab lagi. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud yang angkuh, orang yang betul-betul istiqomah, tidak ada penolong lagi kecuali Allah. Jadi imam membaca pertama kali al-haqqu lillah, kebenaran itu Allah, penolong yang sebenarnya itu Allah, haqqun nasirin,
penjaga yang sebaik-baiknya buat kita itu Allah, khairul hafizin. Nabi Ibrahim cuma berdoa, hasbunallah wa ni'mal. Nah, saya titip ini Pak, kita kan akhirnya tawakal kepada Allah, kan pasrah. Saya sudah pakai ini Pak, saya sudah cuci tangan, saya sudah juga atur-atur jarak-jarak, sekalipun hidup saya sekarang tidak seberapa enak. Tidak enak Pak hidup pakai masker itu. Makanya kalau kita dibandingkan dengan rombongan binatang yang namanya monyet, tiap hari loh tidak pakai masker, tidak pakai cuci tangan, malah kumpul enak-enak monyet itu Pak ya. Masa hidup kita kok seperti ini, kalah. Kita tidak mau seperti ini terus. Penolong yang paling ini tidak jelas, ini dimundur lagi katanya libur ini sekolah, stres anak-anak itu Pak. Inilah kalau mensikapi terlambat. Dari awal saya sudah bilang, kalau mau bersama-sama, pasar tutup, pabrik tutup sementara, kita berkorban semua, yang punya pabrik juga pemerintah, ayo semua. Kalau sudah tersebar begini, siapa yang bisa tahu? Malah orang awam Pak, orang awam di kampung, lo Pak corona dijaga nggak ketok, iso tak dia lewat sampai jaga. Yang awam-awam kan ngomongnya begitu. Tapi ada di kampung yang tidak ngerti corona, tidak pakai ini, tidak pakai gini, ditegur, loh nggak pakai masker, ada corona, apa itu corona? Karena dia tidak ngerti. Ini ada dalam Al-Quran buat contoh sekaligus. Kalau Allah mau, tidak ada yang bisa menghalangi. Ingat baik-baik. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak mau, tidak satu orang pun yang bisa memaksanya. Sekalipun kita doanya rombongan, sampai doa kalau kepepet, tapi kehidupan sampean yang salah, yang gak benar sampean biarkan. Kita ini kan banyak tidak istiqomah Pak, ngapunten. Saya kalau melihat sesuatu yang gak benar menurut Allah, saya biarkan, saya berarti tidak istiqomah sama Allah. Tapi kalau sampean dan saya meluruskan yang salah, nah itu memang risiko pahit, kadang dibenci orang. Tapi harus al-haqqu lillah. Istiqomah ini diperintah Allah. Surat Fussilat ayat 6. Fussilat ayat 6. Hampir sama bunyinya dengan surat Al-Kahfi 110. Tapi kalau perintah istiqomah, Fussilat ayat 6. Hampir sama dengan surat Al-Kahfi 110. Awalnya, redaksinya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Perhatikan kata-kata ini Pak. Kalimat ini ada perintah Allah, ada larangan. Yang namanya perintah wajib, yang namanya larangan hukumnya haram. Itu dalil usul fikih. Al aslu lil amri fil wujud wal aslu fil nahyi lit tahrim. Asal usul perintah wajib, asal usul larangan haram. Itu usul fikih. Saya bukan ahli fikih, tapi kaidah fikih seperti itu. Fussilat ayat 6. Katakan ya Muhammad, aku manusia seperti kamu juga. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Nah, diwahyukan itu Al-Quran kan. Nah, kumpulan Al-Quran itu perintah larangan di dalamnya dan semua tuntunan itu tujuannya cuma satu, agar kalian menuhankan Allah yang satu. Ya yang tadi, qalu rabbunallah. Karena itu fastaqimu ilai, istiqomahlah kamu dalam menuhankan Allah yang satu itu. Wa wailul lil musyrikin wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Perhatikan kata-kata syirik itu Pak. Celakalah bagi orang yang syirik, celakalah orang yang tindakan perbuatannya mensekutukan Allah. Sekali lagi Pak, berhala sudah nggak ada, patung itu tidak ada. Yang jadi berhala itu bukan patung sekarang, kadang jabatan kita, kadang duniawiah itu keenakan-keenakan,
kadang bisa berupa popularitas diri zaman sekarang ini. Ya, coba lihat Al-Kahfi 110, hampir sama itu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan ya Muhammad, aku manusia seperti kamu juga, diwahyukan kepada aku. Nah, kumpulan wahyu itu Al-Quran. Intinya annama ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya Tuhanlah Tuhan yang satu. Sudah dirangkum menjadi kalimat yang singkat, la ilaha illallah. Tidak cukup, ditambah pelengkapnya. Contohnya wa anna Muhammadar Rasul. 17 kali, beberapa kali kita ulang-ulang ketika tahiyat itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tolong masukkan di hati dan tercermin dalam perbuatan kalau menuhankan Allah dan menyontohkan Nabi. Wah, kalau saya bicara tadi seperti persaudaraan segala macam itu jauh kita masih, Pak. Kita sering berjamaah. Berjamaah itu apa sih namanya? Bersama. Sampai ada hari bersama namanya hari Jumu'ah, itu hari kebersamaan kita kumpul. Nah, kita kan fisiknya aja kumpul, Pak. Tapi hati kita kadang tidak dekat di antara kita dan tidak ngerti kanan kiri itu siapa. Belum berjamaah gitu itu. Belum berjamaah dalam artian sesuai tujuan 27 kali ganjaran. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguh kamu bersama-sama, menuhankan Allah bersama-sama. Berbeda sedikit itu urusan kecil. Saya tidak bisa bayangkan kalau jamaah NU, jamaah Muhammadiyah, karena kenyataannya sudah ada organisasi ini dari HTI, FPI, yang lain-lainnya bisa bersama-sama betul-betul dalam melakukan Allah. Ya Allah ya Rabbana, negeri ini menjadi negeri yang betul-betul luar biasa indahnya, sudah cantik, indah, damai, Darussalam. Iki gontok-gontokan berantem aja terus. Saya yakin Pak ya, di DPR itu mayoritas agamanya apa itu? Islam kan? Kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Tapi dalam praktek jangan kamu sekutukan Allah, hingga tidak mau menegakkan apa yang dianjurkan Allah. Ini loh, kalau sudah jelas minuman keras itu haram, larang, tegak polisinya, hakimnya, jaksanya, apalagi narkoba. Itu istiqomah. Kan kalau bulat anggota DPR itu mau semua menyatakan, yang mengatakan Allah Tuhan kami dan dia istiqomah, selamat. Nah, yang nyatanya sekarang ini tidak istiqomah. Makanya saya tidak heran kalau Allah membiarkan virus corona ini terus menerus, dibiarkan aja. Sekali lagi, tidak ada yang bisa memaksa Allah kalau Allah tidak mau. Tapi kalau Allah mau, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalang. Ini harus ada dalam diri kita. Makanya Nabi bilang ketika ditanya orang, ya Rasulullah ajarkan aku tentang Islam, aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain kecuali selain kepadamu ya Allah. Sesudah ini apa kata Rasulullah? Qul amantu billah sumastaqim. Kalau Islam itu intinya di situ. Katakan, aku telah percaya kepada Allah. Iman itu percaya, Pak. Amantu, aku telah percaya. Aku telah percaya kepada Allah. Buktinya istiqomah enggak? Ya punten Pak, saya yakin Bapak Ibu juga sudah dapat info pelajaran iblis. Kira-kira iman enggak sama Allah, Pak? Iblis iman enggak sama Allah, Pak? Iman. Tuhanmu siapa? Allah. Yang menciptakanmu siapa? Allah. Malah ada ustadz yang bilang iblis lebih taat tuh, Pak. Dalam artian bukan taat, lebih iman, lebih percaya sama Allah. Cuma kurang, tidak taat, bukan kurang, tidak taat. Kita kurang taat, sholatnya iya, iya, pedulinya tidak, umroh bola balik. Tapi saudara kita miskin, tidak punya rumah, kita biarkan. Nah, tidak kafir. Nah, iblis ditanya Tuhanmu siapa? Yang menciptakan kamu siapa? Sombong kan? Ketika disuruh sujud sama Adam, dia tidak mau. Percaya tapi tidak taat.
pun dan sekitar kita insya Allah juga ada, dekat-dekat dari saya juga ada Pak. Sholat Jumat enggak, Ramadan enggak siap, tapi mengaku agama Islam. Malah kadang-kadang dia kalau sakit ngomong, ya Allah, ya Allah. Saya pikir bisa nyebut Allah kok enggak sholat. Nah itu. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ada manusia yang katanya muslim, yang katanya beriman sama Allah, terus tidak taat nurut kepada Allah, pertanyaannya lantas apa bedanya dengan iblis? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti itu, tapi betul-betul istiqomah dalam beriman kepada Allah. Demikian Bapak sekalian, ini sudah ya waktu kita memang agak terang, tapi sebelum saya akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan, dilengkapi. Monggo kalau ada masukan atau koreksi nggak apa-apa. Monggo silakan Bapak sekalian. Kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Monggo. Oh, boleh memberikan tambahan. Terlalu abot Pak. Saya tanya Ustaz. Iya. Nih kita ini kan mulut kita ini ditutup semua sekarang sama masker. Saya itu juga merasakan di dalam masjid ini kayaknya nggak ada senyuman lagi, nggak kelihatan senyuman gitu antar jamaah ini, sehingga kita ini kadang-kadang sedih rasanya. Kok nggak ada ucapan salam, nggak ada senyuman gitu. Ini bagaimana Ustaz? Apa perlu kita itu merubah atau katakanlah ya sedikit dibuka gitu senyum gitu, atau kalau sekarang ini kan kelihatan ditutup terus itu loh, sampai sholat itu pulang mulai datang sholat salam sampai pulang wis nggak ono namanya silaturahim itu kita nggak ada senyum. Sedih rasanya. Kalau mungkin ini yang merasakan, mungkin kami dari pengurus masjid ini ya, kita merasakan itu. Ya. Itu Ustaz. Jadi apa namanya, kok semakin jauh kita, jarak kita dengan para jamaah ini kok jauh gitu. Ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kita jangan lupa ini Pak. Saya sering ingatkan sama kita, baik lewat media sosial, jangan lupa sifat Allah utama, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Penjurah Rahmat. Keyakinan tadi kan saya bilang jangan terlalu takut. Terlalu takut itu penyakit. Falyabudu robba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, masyarakat di antara kita beda-beda. Saya sendiri kadang-kadang ada jamaah yang mau selamatan, ada yang mau selamat tidak mau, ya tidak apa-apa. Mungkin kehati-hatiannya, hati-hati itu boleh Pak, waspada itu boleh, harus, tapi jangan takut. Takut itu penyakit. Terus dia cerita, saya di satu kampung datang Pak, gak ada yang pakai ini. Ketika memberikan santunan, terus saya tanya, tidak pakai ini, ada corona. Apa itu corona katanya gitu kan? Jadi kita kadang ya hidupnya padahal biasa-biasa saja. Jadi nggak enak memang kita kalau begini jarang. Jadi ada tidak masalah kalau saran saya, khususnya memang tempat-tempat yang kita anggap rawan pakai. Tapi kita sebenarnya pakai masker itu kan buat kita juga susah bernapas sebetulnya. Kita pakailah. Ya kalau sambil dibuka sedikit senyum ya, supaya masa ono masker gambar senyum itu Pak, ono ya enggak mungkin, itu bukan senyum itu yang perlu kita jaga, terus kita praktekkan. Jadi sekali lagi jangan sampai karena ini membuat kita ketakutan. Kita percaya kepada Allah, hati-hati itu sama waspada itu wajib, harus, tapi jangan takut. Kira itu yang paling. Masih ada yang lain Pak? Monggo? Nggak ada? Iya.
Saya tekankan kembali, ingatkan lagi Pak. Jadi istiqomah itu bukan rajin ya. Tegak gini, mengikuti aturan tuntunan. Secara pribadi, kalau bisa keluarga kita, lingkungan. Nah, syukur-syukur kalau yang punya jabatan karena punya kekuatan. Ya, punya kekuatan. Dia harus, kalau dia percaya sama Allah, ikuti. Jadi jangan seperti iblis, percaya tapi tidak nurut. Mudah-mudahan di Indonesia tidak banyak orang yang niru gaya iblis. Percaya tapi tidak. Tirulah gaya Nabi Muhammad, tirulah gaya Nabi Ibrahim alaihissalam. Percaya dan nurut, patuh, taat, betul-betul menjadi abdi-abdi Allah, Abdullah atau hamba-hamba Allah, budak-budak Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian Bapak sekalian, akhirnya saya lengkapi dengan berdoa. Hanya kepada Allah kita berlindung dan memohon pertolongan. Semua yang ada ini tentu saja Allah mengetahui. Kuliah subuh-subuh ini juga Allah menyaksikannya dan mendengarkannya. Kita minta ampun atas kesalahan, kekilapan kita atau ketidakistiqomahan kita selama ini. Dan mudah-mudahan masa akan datang kita lebih istiqomah dalam menuhankan Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana ya ilahana. Subuh, mulai sholat subuh tadi sampai pelajaran kajian, mengaji, mempelajari apa-apa yang datangnya darimu ya Allah. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami ya Allah. Kami bertempat di masjidmu ini, Masjid As-Salam ini ya Allah. Jadikanlah ilmu kami semakin bertambah, yang bisa menambah keyakinan kami, dan yang bisa mendorong amaliyah atau perbuatan solih kami. Ya Allah ya Rabbana, Engkaulah penolong yang sejati, Engkaulah pelindung yang terbaik. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan dari segala sesuatu yang kami tidak sanggup melakukan. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nashhadu an la ilaha illa anta ya Allah, wa nashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma ihfadna ya Allah, fa innaka khairul hafizin. Wansurna ya Allah, fa innaka haqqun nasirin. Ya Allah, lindungilah kami, Engkaulah pelindung yang terbaik-baik. Dan tolonglah kami ya Allah, Engkaulah penolong yang sejati ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak, virus corona ini akan gampang Kau musnahkan ya Allah. Karena itu tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami, kehidupan kami, khususnya kami di negeri Indonesia ini. Bebaskanlah kami dari virus ini ya Allah. Dan jadikanlah mereka yang sombong, yang angkuh dengan ayat-ayat-Mu sekarang menjadi sadar ya Allah, mentaati apa yang telah Engkau tetapkan. Lebih-lebih ketika mereka menjadi pejabat, lebih-lebih mereka yang diberikan kesempatan untuk membuat aturan dan undang-undang di negeri ini. Ya Allah ya Rabbana ya ilahana, maafkan kami yang telah dosa kami. Lindungilah diri kami dan keluarga kami, jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang membahayakan kami. Apabila ada saudara kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah dengan kesembuhan yang secepatnya tanpa menimbulkan rasa sakit. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير